Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Safia Mardia, Safira Nabila, dan Fiona Widianti akan mempresentasikan mengenai buah atau fruktos. Yang pertama yaitu pengertian buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Setelah terjadi peristiwa persarian atau polinasi dan pembuahan yaitu fertilisasi, maka bakal buah berkembang menjadi buah. Bakal buah atau vari merupakan bagian putik yang membesar menumpang pada dasar bunga. Pada bakal buah, terdapat daun bunga atau karpel. Setiap daun buah mendukung bakal biji. Pertumbuhan buah diikuti dengan pembentukan biji dan embrio. Selanjutnya ada fungsi buah. Fungsi yang pertama yaitu sebagai organ tempat perkembangan biji. Yang kedua, membantu proses penyebaran biji. Dan yang ketiga, penyediaan cadangan makanan ketika proses berkecambahan. Lalu ada asal buah. Asal buah yang pertama itu dari ovari atau bakal buah, yang biasa disebut sebagai buah sejati. Yang kedua, asal buah dari ovari dan bagian bunga yang lain. Biasanya disebut sebagai buah semu. Pada peristiwa tertentu, buah dapat berkembang tanpa terjadinya persarian dan pembuahan, sehingga pertumbuhan tidak memiliki biji atau memiliki biji tetapi tanpa lembaga atau embrio. Peristiwa seperti ini biasa disebut partenokarpi. Contohnya pada buah musa sp dan buah ananas komusus. Berdasarkan jumlah ruangnya, buah dapat dibedakan menjadi 4, yaitu buah beruang 1, contohnya tumbuhan polong, lalu yang kedua beruang 2, contohnya pada tumbuhan sejenis kubis, yang ketiga beruang 3, contohnya tumbuhan suku getah, dan yang keempat beruang banyak, contohnya pada durian. Selanjutnya berdasarkan derajat kekerasan perikarpium atau dinding buah, buah dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama buah basah atau buah berdaging. Buah ini yang perikarpiumnya dapat dibedakan dengan jelas. Sedangkan yang kedua, buah kering ini perikarpium sering mempunyai jaringan sklerenkimatis. Lalu susunan lapisan perikarpium dari luar ke dalam dibagi menjadi 3. Yang pertama, kulit luar atau biasa disebut exokarp atau epikarp, merupakan lapisan tipis, tetapi seringkali kuat atau kaku, seperti kulit dengan permukaan yang licin. Yang kedua, kulit tengah atau biasa disebut mesokarp, biasanya tebal berdaging atau berserabut. Dan jika lapisan ini dapat dimakan, maka lapisan inilah yang dinamakan daging buah, misalnya pada mangga. Yang ketiga, kulit dalam atau biasa disebut endokarp, yang berbatasan dengan ruang yang mengandung biji. Seringkali cukup tebal dan keras, misalnya pada kenari dan kelapa. Lalu baik buah sejati atau semu berdasarkan asal-usul bunga dan bakal buahnya, buah dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama buah tunggal, yaitu jika terjadi dari satu bunga tunggal dengan satu bakal buah. Contoh buah sejati, pada buah sejati yaitu buah mangga, dan contoh pada buah semu yaitu buah jambu monyet. Yang kedua, buah ganda, yaitu jika terjadi dari satu bunga tunggal dengan banyak bakal buah. Contoh pada buah sejati yaitu buah cempaka, dan pada buah semu yaitu buah abe. Yang terakhir, buah majemuk, yaitu jika terjadi dari bunga majemuk, dan masing-masing bunga memiliki banyak bakal buah dan menjadi buah yang saling berlekatan. Contoh pada buah sejati yaitu buah pandan, dan pada buah semu yaitu buah nangka. Pada buah sejati ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal ini juga dibagi menjadi 2, yaitu buah sejati tunggal basah dan buah sejati tunggal kering. Lalu yang kedua, buah sejati ganda dan buah sejati majemuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada yang pertama, buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada buah sejati tunggal basah. Buah sejati tunggal basah merupakan tipe di mana buahnya yang tidak pecah pada saat buah tersebut matang atau masak. Buah sejati tunggal basah ini dapat dibedakan juga menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada buah pepo atau buah timun dengan nama latin Cucumis sativus. Nah, buah pepo ini merupakan buah yang lapisan luarnya tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah. Buah pepo ini juga merupakan buah beri yang termodifikasi. Selanjutnya ada buah pomum atau buah apel dengan nama latin Malus domestica. Nah, seperti buah batu dengan kulit dalamnya tipis tetapi cukup kuat, seperti kulit. Nah, kulit tengah ini tebal, lunak, berair, dan biasanya dapat dimakan. Selanjutnya terdapat buah pome atau buah delima dengan nama latin Punica granatum.
Buah pome ini memiliki lapisan luar yang cukup tipis, lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi sebagai pelindung biji. Selanjutnya ada buah hesperi. Buah hesperi merupakan buah yang eksokarpnya menjadi kulit yang keras dan berisi kelenjar yang mengandung minyak yang mudah menguap. Nah, contohnya ini ada jeruk atau dengan nama latin Citrus sinensis. Selanjutnya ada buah buni atau buah baka. Nah, buah buni ini contohnya ini adalah buah pepaya dan buah duku. Nah, buah buni ini lapisan luarnya tipis, tapi lapisan dalamnya tebal, lunak, serta berair dan dapat dimakan. Selanjutnya yang terakhir ada buah batu atau drupa. Contohnya adalah kelapa dengan nama latin Cocos nucifera. Nah, buah batu ini merupakan buah yang berasal dari ovarium yang berbiji tunggal dengan lapisan keras yang mengelilingi biji tersebut. Selanjutnya di sini ada gambar tipe Hesperidium. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada bagian exocarpnya. Exocarp ini merupakan berisi pits yang di dalamnya itu ada oil glandularnya. Nah, kita sayat menjadi potongan melintang. Di sini ada mesokarpnya. Mesokarp ini merupakan bagian terluar yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam buah tersebut. Selanjutnya ada endokarp, bagian sini. Selanjutnya ada karpel. Nah, karpel ini tuh berisi oleh rambut-rambut atau serat-serat. Nah, selanjutnya di sini ada buah. Dan yang terakhir di sini ada eksokarpnya. Eksokarp ini yang melindungi buah tersebut. Selanjutnya di sini ada tipe buah batu. Nah, di sini ada bagian eksokarpnya atau bagian kulitnya. Nah, ketika kita sayat dengan potongan melintang, di sini di bagian dalamnya terdapat endokarpnya di sini. Selanjutnya, bagian daging buahnya merupakan mesokarp dari buah ini. Selanjutnya di sini ada Cocos nucifera atau biasa disebut dengan buah kelapa. Nah, buah kelapa ini di bagian luarnya ini kan terdapat kulit luar atau yang disebut dengan eksokarpnya ya, kulit luar gitu. Terus di bagian tengahnya ini terdapat daging buah, kulit tengah atau daging buah, dan bagian dalam ini terdapat kulit dalam. Selanjutnya, yang kedua merupakan buah sejati tunggal kering. Buah sejati tunggal kering dapat dibedakan atas beberapa contoh, yaitu buah kering pecah dan buah kering tidak pecah. Nah, yang pertama merupakan buah sejati tunggal kering pecah. Nah, buah sejati tunggal kering pecah dapat dibedakan kembali menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada buah belah, Scyphosoparium, Schizocarpium. Nah, buah belah tersebut jika buahnya tersebut matang atau masak, kulitnya kering dan pecah, tetapi bijinya masih tetap berada di dalam ruangan biji tersebut atau disebut dengan lokus. Nah, buah sejati tunggal kering, buah belah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada buah belah 2, buah belah 3, buah belah 4, dan buah belah banyak. Selanjutnya ada buah kandaga atau regma. Jika buah tersebut masak, kulit buah tersebut menjadi kering dan pecah pada tempat pertemuan karpelumnya dan biji keluar dari ruangannya atau lokus. Nah, buah kandaga ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada buah kandaga 2 atau dikokus. Contohnya ada buah jeruk Spanyol. Selanjutnya ada buah kandaga 3 atau trikokus dengan contoh buah jarak. Selanjutnya ada buah kandaga 5 dengan contoh Geranium spp. Dan yang terakhir adalah buah kandaga banyak atau Polycoccus dengan ciri-ciri kalau masak pecah menjadi beberapa bagian buah dengan masing-masing memiliki satu biji yang dapat dikeluarkan. Selanjutnya di sini ada bakal buah beruang 3 terdiri dari 3 daun buah yang tepinya melipat ke dalam dan berlekatan. Sehingga terbentuklah bakal buah dengan 3 sekat pada tumbuhan famili getah-getahan atau Euphorbiaceae. Sehingga buah jarak kepiar atau Ricinus communis dan buah jarak pagar Jatropocurcas L disebut sebagai buah kandaga 3. Kalau buahnya masak, pecah menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing pecahannya ini mengeluarkan 1 biji. Nah, di sini di gambar bisa kita lihat ya, di sini ada 3 biji jarak. Ketika pecah, dia akan masing-masing mengeluarkan 1 biji ini gitu. Selanjutnya di sini ada buah kotak. Buah kotak merupakan buah yang jika buah tersebut masak akan pecah. Tetapi kulit buah yang pecah itu sampai lama melekat pada tangkai buah. Nah, contohnya ini ada buah bumbung atau Follicolus. Contohnya buah tapak dara dengan nama latin Caranthus roseus L. Selanjutnya ada buah polong atau legumen dengan contoh buah petai Cina dengan nama latin Leucaena leucopepala. Selanjutnya ada buah lobak atau polong semu dengan nama polong semu dengan contoh buah lobak dengan nama latin Brasilia junsocros dan buah lobak liar Raphanus sativus. Dan yang terakhir ada buah kotak sejati atau kapsula.
Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari buah-buah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di sini ada buah bumbung, ada buah tapak dara, buah petai Cina, buah lobak. Nah, di sini ada gambarnya, bentuknya seperti ini. Nah, buah petai Cina atau buah lam toro ini termasuk dalam buah polong-polongan yang berisi biji-biji kecil yang jumlahnya cukup banyak. Bijinya tuh berbentuk lonjong dan pipih, dan jika sudah tua, biji tersebut berwarna coklat, dan biji ini mengandung mimosin, leukanin, leukanol, dan protein. Nah, efek farmakologis petai Cina adalah menyembuhkan luka luar, abses paru-paru, meluruhkan urin atau diuretik, melancarkan darah, dan antiinflamasi. Selanjutnya itu berdasarkan tempat di mana pecahnya. Buah kotak sejati atau kapsul dibedakan atas. Yang pertama pecah dengan katup atau valva, yaitu daun buah mulai lepas dari ujung buah, tetapi di pangkal tetap berlekatan. Cara pecahnya dapat terjadi dengan membelah ruang menjadi sekat-sekat, contohnya pada buah durian. Yang kedua, pecah dengan celah atau retak, contohnya pada buah anggrek. Yang ketiga, pecah dengan gigi atau dens, contohnya pada buah anyelir. Yang keempat, pecah dengan liang atau porus, contohnya pada buah apiun. Dan yang kelima, pecah dengan tutup atau operculum, contohnya pada buah krokot. Nah, selanjutnya ini ada contoh gambar dari pecah dengan tutup atau operculum pada buah krokot. Selanjutnya yang termasuk pada buah sejati tunggal kering tidak pecah, yaitu yang pertama buah padi atau Caryopsis, yaitu buah yang tidak dapat dibedakan antara buah dengan bijinya. Contohnya pada buah padi dan buah jagung. Yang kedua ada buah kurung atau Acinium, yaitu buah berbiji satu, tidak pecah, dinding buah tipis, dan berdampingan dengan kulit biji. Contohnya pada buah bunga pagi sore atau Mirabilis jalapa. Yang ketiga ada buah keras atau nux, yaitu mirip dengan buah kurung, tetapi kulit buahnya keras dan kaku. Contohnya pada buah sarangan atau Castanea argenta. Nah, yang keempat ada buah keras bersayap atau samara, yaitu serupa dengan buah keras, tetapi pada kulit buah terdapat alat tambahan seperti sayap, contohnya meranti atau Sorea parvifolia. Nah, ini ada gambar buah samara, contohnya. Yang kedua ada buah sejati ganda. Buah sejati ganda adalah buah yang terbentuk dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Buah sejati ganda dikelompokkan menjadi yang pertama buah kurung ganda, contohnya pada buah mawar atau rosa hibrida. Yang kedua buah batu ganda, contohnya pada buah raspberry atau rubus frasinifolius. Yang ketiga ada buah mumbung ganda, contohnya pada buah cempaka atau Misselia cempaka. Yang keempat ada buah buni ganda, contohnya buah nona atau serikaya. Nah, selanjutnya ada buah sejati majemuk. Merupakan buah yang berasal dari suatu bunga majemuk, sehingga buah berasal dari banyak bunga. Banyak bakal buah yang tumbuhnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Buah sejati majemuk ini dikelompokkan menjadi yang pertama buah buni majemuk, yaitu jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk suatu buah buni. Contohnya pada buah nanas atau Ananas commosus. Yang kedua ada buah batu majemuk, yaitu pada buah ini terdapat sekumpulan buah yang berasal dari masing-masing bakal buah menjadi buah batu, contohnya pada buah pandan dan buah mengkudu. Yang ketiga ada buah kurung majemuk, contohnya pada buah bunga matahari. Selanjutnya buah semu, yaitu jika bakal buah terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain pada bunga yang menjadi bagian yang penting dari buah. Sedangkan buah yang sebenarnya terkadang sembunyi. Buah semu juga dapat disebut sebagai buah tertutup atau fructus clausus, terkecuali pada buah jambu monyet yang metenya yang tetap kelihatan. Selanjutnya buah semu dibedakan atas. Buah semu tunggal yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah ada bagian bunga lain yang membentuk buah. Contohnya pada tangkai bunga pada buah jambu monyet atau jambu mete dan kelopak bunga pada buah cipukan. Yang kedua buah semu ganda, yaitu jika dalam satu bunga ada lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain. Misalnya buah arbei. Nah, yang ketiga ada buah semu majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Contohnya pada buah nangka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.